Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Hanafitina auzakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bahwa fitrah manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala alal haq, di atas al-haq, wa ala hubbil haq wa itsari. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala senang dengan al-haq dan memilih al-haq. Akan tetapi ada beberapa perkara yang kemudian menghalangi manusia untuk mengikuti al-haq. Baik itu terkait dengan faktor dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Barakallahu fikum. Ada beberapa permasalahan yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya yang menjadi penyebab seorang berpaling dari al-haq, yakni al-jahlu bid-din, bodoh dalam urusan agama. Kemudian i'tiqadu ghamudil haq wastibahi, menganggap kebenaran itu sulit untuk dipahami, samar, yang menyebabkan dia malas untuk kemudian belajar ilmu agama ini. Kemudian yang ketiga, i'tiqadul mubtil annahu al-haq, keyakinan seseorang yang berlebihan, dia terlalu percaya diri di atas al-haq. Padahal kalau kita teliti secara ilmiah, dia itu di atas yang batil. Maka keyakinan orang yang semacam ini, yang sudah tidak mau menerima nasihat dari saudaranya yang disampaikan secara ilmiah sekalipun, dengan 1000 dalil sekalipun, orang itu sangat sulit untuk menerima al-haq, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadanya. Kemudian yang keempat, at-tafrid fi taharil haq, malas dalam mencari al-haq, merasa cukup dengan apa yang diketahuinya, sehingga dia tidak berusaha untuk mengoreksi kembali keyakinannya, ucapannya maupun amalannya. Merasa puas. Padahal kalau dia mau rajin sedikit saja, akan terbongkar bahwasanya keyakinannya selama ini jauh dari al-haq. Disebabkan karena malas dalam mencari al-haq. Kemudian pada malam ini, ikhwan fillah a'udzukumullah, akan saya sampaikan beberapa perkara yang lain yang menyebabkan manusia terpaling dari al-haq. Yang kelima, yakni al-khauf, takut kepada manusia, takut kepada makhluk. Seorang yang takut kepada makhluk ini juga terbukti tidak mengikuti al-haq. Sebagaimana kalau kita membaca sejarah pada zaman Fir'aun, di sana keluarga Fir'aun ada di antaranya yang beriman. Tetapi karena takut dengan Fir'aun yang kejam,
menyembunyikan keimanannya. Walhamdulillah mereka diberi istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat sedikit sekali. Kebanyakan karena takut dengan penguasa, karena takut dengan masyarakatnya, diancam dengan ancaman-ancaman badaniyah atau mental. Orang itu yang asalnya punya semangat untuk mencari al-haq, menjadi berpikir 1001 kali lagi untuk mengamankan keselamatan nyawanya. Dalam surat Ghafir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang salah seorang keluarga Fir'aun yang beriman, yang tidak berani menampakkan keimanannya karena takut sama Fir'aun. Wa qala rajulun mu'min min ahli Fir'aun yaktumu imanahu. Dan berkatalah seorang yang beriman, keluarga Fir'aun, yang ia menyembunyikan keimanannya. Kenapa menyembunyikan? Karena takut dengan kekejaman Fir'aun. Termasuk juga kebanyakan kaumnya Fir'aun saat itu tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Dikarenakan takut. Sekali lagi takut dengan kejahatan Fir'aun. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khaufi min Fir'aun wa malaihim ayyaftinahum. Dan tidaklah beriman kepada Nabi Musa kecuali keturunan dari kaumnya. Itu pun banyak yang masih tidak beriman karena takut dengan Fir'aun akan memfitnah mereka, yakni memberi penyiksaan dan penindasan. Karena takut. Kalau kita lihat tadi, yang takut adalah rakyat jelata. Wajar bagi keumuman manusia. Tapi ada juga penguasa. Dia itu sebetulnya kalau mau beriman, mau menerima al-haq itu bisa. Tapi dia takut pendukungnya akan membunuhnya atau akan meninggalkannya. Ini juga terjadi pada diri Azim Rum, pembesar Romawi, yakni Heraklius ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini alal yakin atas kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengumpulkan pengikutnya dalam sebuah ruangan yang semua pintu-pintunya ditutup. Heraklius saat itu berharap keimanannya didukung oleh pengikutnya. Ternyata setelah disampaikan tentang rencananya itu, semua pengikutnya yang ada di ruangan itu lari berhamburan meninggalkannya. Heraklius takut atas bahaya yang akan menimpa dirinya. Akhirnya dipanggil lagi. Kemudian menyatakan hanya ingin menguji kekokohan, keyakinan kalian di atas agama yang selama ini dia. Allahul musta'an. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang faedah kisah Heraklius tadi. Faedah Herakla arafal haq wa hamma bid-dukhul fil Islam. Falam yutawwi'u qawmuhu fa khawfahum ala nafsi fakhtara al-kufra ala al-Islam ba'dama tabayyana lahu al-huda. Heraklius itu sebetulnya mengetahui al-haq. Bahkan punya keinginan untuk masuk Islam. Tetapi kaumnya tidak rela. Pembesarnya kemudian tunduk di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Fir'aun pun khawatir kaumnya mengancam dirinya. Akhirnya dia memilih kekufuran dan meninggalkan keislaman. Setelah jelas hidayah kepadanya. Setelah jelas petunjuk al-haq kepadanya. Yohanabitina auzakumullah. Dan ini kalau kita saksikan di tengah-tengah masyarakat banyak sekali. Di tengah keluarga
Anaknya mungkin belajar di luar kota. Yang di situ majelis-majelis ilmu lebih semarak daripada di desanya. Bolehlah dia mengikuti kajian-kajian ilmu di tempat dia belajar. Entah itu kuliah atau sekolah atau kerja. Dia tertarik dengan majelis-majelis ilmu yang diisi oleh duat ahli sunnah wal jamaah. Karena yang diajarkan ialah al-haq. Dan al-haq itu sebagaimana yang telah kita ketahui lebih dicintai oleh fitrah yang bersih. Lebih dipilih oleh fitrah yang masih lurus. Baru tertarik. Langsung berubah pakaiannya, pulang diancam. Kamu kalau pakaiannya seperti ini, tidak akan dibiayai sama sekali. Terserah kamu kemana. Diancam semacam itu. Keinginannya yang tulus pertama kali. Pupus sudah. Menurut dia, nggak apa-apa lah, nanti salim lagi. Sekarang kembali sebagaimana semula. Yang penting dapat kiriman lagi. Daripada bermasalah dengan keluarga. Akhirnya nggak pernah nongol di majelis ilmu. Kalau ditanya, kenapa? Kenapa? Al-jawab, takut ancaman keluarganya. Ini wakil. Sehingga apabila di suatu negeri dakwah ilal haq, ini dakwah ahli sunnah wal jamaah didukung oleh kekuasaan, yakni didukung oleh pemerintahnya, maka ini merupakan faktor terbesar tersebarnya dakwah. Biidznillah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan wa ghalibul khalqi la yanqaduna lil haqqi illa bil qahri. Kebanyakan masyarakat itu enggak mau tunduk dengan al-haq kecuali dengan kekuasaan. Kalau enggak diperintah sama penguasanya, wah ini meremehkan. Pemerintahnya kemudian mengeluarkan kepres atau impres atau apa, ya. Wajib bagi laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah baligh, yang tidak ada uzur syar'i untuk sholat berjamaah di masjid. Yang tidak, maka akan dipenjara atau dibakar rumahnya. Misalkan demikian. Yang asalnya sholat jamaah di masjid karena takut dengan undang-undang itu. Karena terbiasa. Itu seringkali hidayah Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit turun kepada orang tadi. Sehingga yang dulu asalnya sholat jamaah karena terpaksa takut sama penguasa, sekarang sholat berjamaahnya benar-benar lillahi ta'ala. Ini terbukti. Tapi kalau gak ada kekuasaan, ya semuanya terkait dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, tetapi usaha untuk itu kecil. Apalagi yang menyampaikan dakwah bukan tokoh masyarakat. Malah dikenal di tengah masyarakat yang suka main dulunya. Suka ngambil jambunya orang. Nah, tapi entah kok kemudian datang-datang dia sudah menjadi seorang yang berilmu. Karena memang pindah tempat. Atau belajar tempat yang lain. Kemudian dia berdakwah. Dalam keadaan dia masih diremehkan dengan masyarakatnya. Ini kebanyakan orang lari dari dia. Takut. Takut dengan apa ini? Kiai seniornya yang sudah lama di situ. Tapi kalau yang tampil itu ialah tokoh masyarakatnya, yang dapat hidayah ialah tokoh masyarakatnya, yang memang dia itu menggunakan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya, tidak sebagaimana Heraklius tadi. Maka ini lebih mendukung masyarakat menerima al-haq di daerah itu. Semua warga wajib sholat jamaah bagi yang sudah dewasa, laki-laki, tidak ada uzur syar'i. Semuanya wajib puasa kalau Ramadan. Semuanya harus ikut kajian rutin di majelis-majelis ilmu. Kalau tidak, maka kalau ada apa-apa,
warga tidak mau bertanggung jawab. Oke, ancaman. Masalahnya dia tokohnya ya berani ngomong seperti itu. Ya asal mula memang karena terpaksa, lama-lama biasa. Ini akan mengikuti al-haq juga. Dalam kesempatan yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan fad-dinul haq la budda fihi minal kitabil hadi was-sayfin nasir. Supaya agama yang benar ini diikuti oleh banyak manusia, maka harus menyampaikan Alkitab yang memberi petunjuk ke jalan yang benar dan dengan pedang yang mengalahkan musuh-musuh. Karena memang banyakkan orang-orang saat ini tuh bandel-bandel. Ya, ini kalau enggak dikasih keputusan dari atasannya, dari tokohnya itu repot. Apalagi yang ngomong tadi itu enggak punya pendudukan. Jadi kesimpulannya ikhwan fillah a'udzukumullah, takut terhadap makhluk. Ini kebanyakan menyebabkan seseorang yang asalnya senang dengan al-haq menjadi takut untuk menjalani al-haq. Sehingga dia lama-lama terbiasa dengan kebatilan. Begitu. Tapi kalau ada kekuasaan yang digunakan dengan sebaik-baiknya tadi, diiringi dengan dakwah, maka ini juga merupakan faktor terbesar diterimanya al-haq di tengah-tengah masyarakat. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam. Hubbul jah wa ri'asah. Cinta jabatan. Dan cinta kepemimpinan. Sudah jadi pemimpin, ini biasanya kalau kemudian disuruh tunduk, berlutut di bawah doa ilallah, yang tidak punya kedudukan apa-apa, itu malu. Seolah-olah kedudukan dan jabatannya selama ini itu enggak dipakai. Sehingga lebih memilih untuk tidak hadir di majelis-majelis ilmu daripada dia dipermalukan oleh masyarakatnya. Presiden misalkan. Kemudian duduk di depan. Ini kalau presidennya benar-benar dapat hidayah. Naam. Masya Allah. Tapi rata-rata yang namanya pemimpin. Hubbul jah wa ri'asah. Entah itu presiden atau tokoh masyarakat atau yang lain. Rata-rata. Dan memang di antara tabiat manusia yang jelek, ada tabiat manusia yang memang jelek, ialah adzulmu wal baghyu. Suka mendolimi dirinya. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu adalah suka mendolimi dirinya dan juga sering melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Nah, di antaranya tadi itu, dia takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan jabatan dan kepemimpinan, dia tidak sudi menerima masukan dari pihak lain. Termasuk kedudukan di tengah-tengah umatnya. Di tengah-tengah umatnya, karena dia sudah terlanjur menjadi dai di tempatnya, tetapi ila dalal. Banyak masanya ketika diberi dakwah oleh pihak lain yang di atas al-haq, walaupun dia tahu itu alal haq, kalau sudah senang menjadi pemimpin umatnya, kemudian punya pikiran yang bodoh. Ini kalau saya tunduk dengan dai baru ini, saya jadi mad'u, nggak jadi dai lagi. Fasilitas-fasilitas yang selama ini diberikan oleh umat akan beralih ke dai baru itu. Maka ini termasuk penyebab orang itu kemudian memutuskan untuk memilih jalan yang batil daripada harus mengikuti al-haq. Allahul musta'an. Wa man taraka al-haq wa ansarafa anhu rijahin aw malin fa fihi shibhun minal yahud. Barang siapa yang sudah tahu al-haq kemudian meninggalkan al-haq
berpaling dari al-haq karena membela jabatannya atau harta yang selama ini memfasilitasi dirinya, maka orang itu menyerupai wataknya orang Yahudi. Fa inna ulama'a Bani Israel kanat lahum kala al-aghniyahum. Ulama-ulama Bani Israel itu kaya-kaya. Sudah kaya, mereka dapat fasilitas dari umatnya. Falamma bu'itha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam arafu annahu al-haq fa'ankaruhu wa kafaru bihi wa katamu ma arafu an Bani Israel min ajli ja'alil ladhi ja'alahu al-aghniya'ahum lahum faqatamul haqqa hatta yabqa lahum hadzal haddu min al-mal. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama Bani Israel dan mengetahui beliau adalah al-haq. Tapi kemudian diputuskan untuk diingkari, dikufuri, dan kebenaran itu sengaja disembunyikan di hadapan umatnya. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan fasilitas yang membuat mereka kaya selama ini. Sehingga mereka lebih memilih menyembunyikan al-haq supaya harta yang sudah menjadi jatah mereka itu tetap. Logikanya orang Yahudi seperti itu. Kalau tunduk mengakui kebenaran Rasulullah SAW, maka umatnya akan mengikuti beliau. Ulama yang tidak terpakai. Itu logika mereka. Padahal, kalau ulama-ulama Bani Israel yang ahlul kitab itu kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memiliki pahala 2 kali lipat. Akan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, kalau baik Islam. Tapi karena logikanya orang Yahudi terlalu pendek, tidak berpikir panjang sampai di sana, sudah terlalu nyaman, enak dengan fasilitas selama ini yang diberikan oleh umatnya, di benak mereka akan gulung tikar dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa al-haq tadi. Dan mereka merasa yakin itu umatnya akan mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan ulama-ulamanya Bani Israel. Karena sekali lagi fitrah yang masih bersih lebih memilih al-haq daripada kebatilan. Kalau sudah tahu selama ini ulama Bani Israel ternyata membohongi mereka, membodohi mereka, ya sudah hancur. Bukan fasilitas uang yang akan diberikan kepada ulama-ulama Bani Israel itu, tetapi justru penindasan atau bahkan pembunuhan atau bahkan teror fisik yang lain. Ulamanya cuma beberapa, umatnya banyak, dikeroyok, mampus sudah. Sudah gak punya wibawa yang harus dihormati. Sehingga ya sudah dianggap sama. Pukul ya pukul. Tidak ada rasa sungkan dah. Karena merasa dibodohi. Nah itu takut semacam itu. Karena apa ini? Hubul jah wari'as. Awal musta'an. Sehingga kita jangan sampai ifanabitin alzakumullah. Kalau sudah punya santri banyak di markas misalkan. Atau punya mad'u yang banyak di tempatnya. Seolah-olah dia sudah di atas angin. Gak akan jatuh ke tanah. Padahal manusia selama masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Mungkin suatu ketika dia kemudian menyimpang. Tentunya sebagai saudara seiman akan mengingatkan dia. Nah, biasanya kalau dia diingatkan, merasa sudah punya banyak massa, banyak pengikut, itu kayaknya gengsinya itu yang Masya Allah ya, apalagi dia sudah dihormati di situ, seolah-olah rendah kalau sampai kemudian menerima nasihat dari saudaranya yang lain yang ternyata nggak punya apa-apa. Santri yang nggak punya, dakwah juga masih baru merintis. Seolah-olah tidak levelnya. Sehingga ditolak mentah-mentah al-haq. Karena hubul jah wari'as.
Riasah di sini baik riasah ad-dunyawiyah atau riasah ad-diniyah. Bahkan dalam masalah diniyah ini lebih parah lagi kalau sudah kena penyakit hubbu riasah. Masa diulamakan, nah ini sudah sekali benar, tetap benar, tidak akan salah. Nah, ini Allahul Musta'an. Berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Hubijah wari'as. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7. At-taqlid. At-taqlid. Yang mengikuti seorang yang dihormati secara mutlak. Tanpa melihat dalil yang digunakan. Secara mutlak. Apapun ucapan syekhnya, ucapan kiainya, atau ustadznya, naam. Sekalipun bilang ada sapi yang terbang, dia akan bilang sapi terbang. Ya kan? Ini karena apa? Taklid buta. Ini penyakit yang membahayakan. Tulabul ilm itu harusnya menjadi orang yang apa ini? Jauh dari taklid. Tapi banyak yang tidak merasa sedang dihinggapi penyakit taklid itu karena kekagumannya terhadap sosok tertentu. Lupa dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah bahwasanya al-haq aula yuttaba. Kebenaran itu lebih layak untuk diikuti siapapun yang membawanya. Ini jadi lupa. Kalau dengan orang awam, caranya kita kalau beramal itu harus sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah, nggak boleh taklid sama kiai. Tapi kalau dengan sama ikhwan salafiyin, Ustaz Fulan bilang begini, kamu itu salah. Kalau Ustazku bilangnya nggak apa-apa itu. Ustazmu yang salah. Ustazmu itu nggak ada apa-apanya dengan Ustazku. Nah ini ikhwan fillah a'udzakumullah, sikap semacam ini sering kita jumpai. Ikhwan salafiyin, waliyadzubillah. Kalau berhadapan dengan orang awam, Masya Allah, prinsipnya kokoh. Ya, selalu memojokkan kiainya mereka. Tapi kalau sudah sesama salafiyin, selalu membanggakan ustadznya. Al-qaul qaul ustadina. Wal-qaul qaul syekhuna. Padahal mereka selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada prinsip mutaba'ah, mutlaqan. Secara mutlak itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna taqlida la yurithu illa baladah. Ketahuilah, taklid itu tidaklah menghasilkan kecuali kebodohan dan kedunguan seseorang. Sudah lama belajarnya, ternyata al-qaul qaul ustadina, al-qaul qaul syekhina, al-qaul qaul kiyaina. Ini ikhwan fillah a'udzakumullah justru akan mewariskan kebodohan pada orang ini. Karena taklid. Fataklid min a'zamis suwarif anil haq di anna sahibahu yaltazimu qawla alim yantasiru lahu intisaran mutlaqah. Maka taklid termasuk penghalang kebenaran yang terbesar. Karena orang yang taklid selalu memegang ucapan si alim yang ada di hatinya. Dan dibela dengan pembelaan secara mutlak. Mutlak itu tanpa batas. Tidak dipilih-pilih. Kalau ada fatwanya syekhnya, tadi itu. Al-qaul qaul syekh. Pokoknya begitu. Saking Masya Allah. Ya, taklidnya. Mutlak. Nah. Apakah kemudian larangan taklid semacam ini kemudian kita tidak membutuhkan bimbingan para ulama? Kemudian kita bebas mempelajari Al-Quran wal Hadis seenak kita sendiri tanpa bimbingan para ulama karena takut dikatakan taklid sama Syekh Fulan, Syekh Alan.
Nah, ini perlu dijelaskan. Penjelasan dari Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala. Wa farqu baina taqlidil alim fi jami'i ma qalahu wa baina al-isti'anati bi fahmihi fa innal awwal akhadha bi qawlihi min ghairi nadharin fi dalilin min kitabin wa sunnah. Kata Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala. Perbedaan seorang yang taklid dengan seorang alim. Perbedaan antara orang yang taklid dengan si alim. Yang selalu mengikuti apa yang diucapkan si alim itu. Dan dengan orang yang menjadikan si alim tadi sebagai alat bantu untuk memahami dalil. Perbedaannya. Kalau yang taklid tadi mengambil ucapan si alimnya tanpa melihat dalil dari Al-Quran wala sunnah. Wal isti'anatu bi fahmihi wa wasani bi manzilatid dalil fit thariq. Adapun menggunakan para ulama sebagai alat bantu dalam memahami nas Al-Quran wa sunnah itu diumpamakan seperti petunjuk yang ada di jalan-jalan itu. Wonosalam 100 meter. Wonosalam 50 meter. Masjid Al-Ansor. Nah, sampai. Bahwa dalilun ila dalil, kata beliau. Menggunakan para ulama sebagai alat bantu dalam memahami Al-Quran wa Sunnah itu merupakan petunjuk untuk menemukan dalil yang kuat. Nah, karena mereka lebih ahli, lebih berpengalaman. Yang ahli dan lebih berpengalaman itu menurut logika lebih bisa beristimbat daripada yang tidak ahli dan tidak pengalaman. Nah, seperti kalau kita ingin memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad." Kalau kita baca tadi dalam Arba'in di Madhahib Salaf, di atasnya kan ada babnya. Bahwasanya manhaj dakwah tauqifiyah diambil dari hadis ini. Siapa sangka ada faedah semacam itu. Nah, kita bisa kemudian menjelaskan bahwasanya dengan dalil hadis ini menunjukkan bahwasanya manhaj dakwah itu tauqifiyah. Harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tidak boleh dengan cara-cara kita sendiri. Karena termasuk perkara baru dalam agama. Kalau kita kemudian mencari cara-cara dan teknik-teknik dakwah sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Diambil dari hadis ini. Jadi kita bisa menyampaikan dalam hadis ini ada faedah ini, ada faedah ini, ada faedah ini. Dari mana itu? Bantuan dari ulama untuk memahami dalil itu. Beda dengan taklid. Tadi itu. Sekalipun kemudian si alimnya atau syekhnya atau kiainya mengatakan Innal baqarah tatiru fis sama. Sungguhnya sapi betina itu bisa terbang di angkasa. Hada wal haq. Santrinya setaklid. Langsung kalau tampil dinyampaikan itu. Qala syekhuna innal baqarah tatiru fis sama wa hada wal haq. La arfa fi. Namanya taklid buta. Tidak melihat apa dalil yang dipakai oleh ulamanya tadi. Atau ustadznya atau kiainya tadi. Namanya apa ini? At-taklid. Tapi kalau kita memahami nas-nas Al-Quran wal Hadis dengan penjelasan dari para ulama
supaya kita benar-benar paham tentang dalil itu, namanya al-isti'anah bi fahmil alim. Tapi kalau kita mengikuti si alim mutlakon, dan kita menolong dan membela pendapatnya mutlakon juga, tanpa melihat dalil yang digunakannya, maka itu disebutkan dengan taqlidul alim. Nah ini sulit bagi orang yang taklid tadi untuk menerima al-haq. Nah, disebutkan dalam kitab As-Sarif Anil Haq, ini juga terjadi di masyarakat kita. Wal ba'du idza takallamta ma'ahu wa arsadtahu ila khilafi qawlihi wa nabbahtahu ila ma'khadil hukmi badaraka fi qawlihi anta a'lam amil imam al-fulan. Sebagian masyarakat kalau kita ajak berdialog, kemudian diberi bimbingan yang ternyata berbeda dengan pendapat masyarakat itu, kemudian diingatkan itu hukumnya nggak boleh, ya dia langsung seketika mengatakan kamu tuh putra mana sama al-imam fulani, dia ikut. Kamu pintar mana dengan Imam Syafi'i? Begitu kan? Nah, al-Imam Syafi'i min ulama ahli sunnah. Tapi beliau ini sering digunakan senjata untuk melakukan taklid. Dengan dalil ini, ya. Kamu lebih pintar mana sama Imam Syafi'i? Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad yang kalian mengatakan tokoh utama Ahlussunnah wal Jamaah, nah, muridnya Imam Syafi'i. Nah, kamu itu siapa? Nah, sehingga ketika dikasih tahu ini salah dan sebagainya, dalilnya dhaif, tak mau menerima. Kenapa? Sudah terlanjur kagum dengan Imam Syafi'i, taklid dengan beliau, sehingga menjadikan ucapan beliau sebagai ucapannya mutlakun. Lupa bahwasanya mengikuti secara mutlak itu hanya layak diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau tidak boleh sama sekali beranggapan demikian. Jadi kita nggak boleh tersinggung seandainya murid kita atau teman kita berbeda dengan pendapat kita, nggak mau sependapat dengan kita dalam masalah ijtihadiyah. Nah, jangan kemudian tersinggung, merasa nggak diikuti. Kenapa? Ya, karena kita bukan nabi. Ya mungkin kita ucapannya marjuh, baik. Sementara teman kita ucapannya rajih. Wah, itu harus menyadari. Nah, kemudian yang ke-8, yang terakhir dalam pertemuan kali ini, al-ujub. Ujub ini ikhwan fillah azakumullah, membanggakan kemampuan dirinya, membanggakan ilmu yang ada padanya. Ya, nah, ujub ini memang penyakit yang sering timbul di kalangan thalabul ilm. Ujub kalau masalah dunia biasa, orang kaya itu membanggakan kekayaannya, ya kan? Nah, sudah wajar. Tapi kalau thalabul ilm harusnya jauh dari sikap ujub, tapi sering kali gak sadar terkena penyakit ujub. Ya, kalau sudah al-hafidh, ya, sudah mutqin, ahli hadis, hafal Bukhari, sebagainya, nah, merasa, wah, melihat yang lain itu kayak batu. Kecilkan peranannya. Ya. Sehingga kalau saat suatu ketika ada nasihat dari orang yang di bawah levelnya. Nah, di bawah levelnya. Orang kayak gini itu memang senjata untuk menundukkannya ialah mendatangkan orang yang lebih alim daripada orang ini. Biar dia. Tapi kalau dengan yang levelnya di bawahnya, wah ini sudah. Walaupun al-haq dengan dalil yang kuat, biasanya ditolak. Nah, dan ini termasuk sifat orang-orang kafir.
ketika menghadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi dan rasul yang lainnya. Mereka membanggakan kemampuan ilmu dunia yang ada pada diri mereka dan meremehkan ilmu syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dalam surat Ghafir ayat 83. Falamma ja'atuhum rasuluhum bil bayinat. Tatkala para rasul mendatangi kaumnya dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Farihu bima indahu minal ilm. Mereka bangga dengan ilmu dunia yang mereka kuasai. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Baik. Meninggalkan dan mengolok-olok ilmu agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi dan rasul yang lain. Nah, karena betina Allah semuanya harus diperhatikan supaya kebenaran yang sudah kita anut, kebenaran yang sudah kita nikmati ini tidak lepas dari kita semua. Semuanya ialah nasihat khususnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk semua yang ada di sini. Sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk saling menasihati. Nah, saya akui kalau level-levelan begitu yang mungkin banyak yang di atas yang bicara. Tapi karena syariat menganjurkan kita untuk saling memberi nasihat di atas al-haq, maka saya berani tampil di sini. Seandainya nggak ada itu, lari. Kenapa? Ya, masih banyak yang lebih berhak sebetulnya untuk tampil di meja ini. Barakallahu. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan atau hal-hal yang kurang berkenan dan juga kesalahan-kesalahan, itu semuanya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.